sebuah film terlihat ada dua orang kopral muda yang bernama Tom Black dan William Scofield yang sedang beristirahat di bawah pohon dengan situasi yang sangat sejuk dan damai. Namun tiba-tiba Black yang sedang tidur itu pun tiba-tiba dibangunkan oleh Sersan Sanders. Sersan itu pun langsung memerintahkan Black untuk segera bersiap karena akan ada sebuah tugas penting. Dia juga meminta untuk menunjuk seorang partner untuk menjalankan tugas itu. Tanpa pikir panjang, Black pun langsung menunjuk sahabatnya yaitu Scofield yang juga sedang beristirahat di dekatnya itu. Sambil berjalan mengikuti sersannya, mereka melewati parit-parit pertahanan dan para prajurit yang lalu lalang. Mereka nggak tahu tugas apa yang sedang menanti mereka di sana, lalu sesampainya mereka di markas, mereka dihadapkan dengan Jenderal Erin Moore. Di ruang gelap itu, Jenderal Erin Moore langsung bertanya mana di antara mereka yang bernama Black. Black pun langsung maju, dan rupanya Black itu dipilih untuk menjalankan misi khusus ini, karena dikenal pintar membaca peta. Di tengah percakapan itu, sang jenderal juga menyinggung nama Joseph Black, yaitu seorang letnan di batalion kedua, yang juga saudara kandung dari Tom Black. Jenderal itu mengatakan bahwa nyawa kakaknya itu akan terancam jika misi ini gagal. Dan misi itu ternyata adalah mengantarkan sebuah pesan darurat untuk Kolonel Mackenzie yang sedang berada di batalion kedua. Isi pesan itu mengatakan bahwa mereka harus segera menghentikan serangan yang sudah dijadwalkan besok dan harus segera mundur. Karena kalau nggak dihentikan, maka akan membahayakan nyawa 1.600 tentara di batalion kedua itu, termasuk nyawa saudaranya si Black itu. Alasannya adalah karena saat Inggris melakukan pengintaian di udara beberapa waktu yang lalu, memang terlihat bahwa tentara Jerman telah mundur dari wilayah barat Prancis, tapi ternyata mundurnya tentara Jerman itu ternyata diam-diam berpindah ke posisi baru nih guys, di mana mereka akan menunggu para pasukan Inggris itu muncul dan lalu akan menghujaninya dengan artileri mereka. Saluran telekomunikasi telegram Inggris pun juga sudah dirusak oleh pihak Jerman itu. Jadi nggak ada banyak cara untuk menyampaikan informasi ini, dan maka dari itu mereka berdua ditugaskan untuk menemui Kolonel Mackenzie hanya untuk mengantarkan langsung pesan pembatalan serangan tersebut. Nah, setelah menerima tugas itu, mereka berdua pun lalu dibekali dengan beberapa perlengkapan seadanya karena waktunya sudah sangat mepet nih guys, yaitu harus sampai sebelum esok hari. Akhirnya mereka keluar dari markas itu dan langsung bergegas untuk menemui Letnan Leslie yang ada di garis depan untuk mendapatkan izin meninggalkan tempat. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan Letnan Leslie dan mereka mendapat izin untuk berangkat. Lalu Letnan Leslie yang mendengar tugas yang akan mereka jalani itu pun merasa kasihan pada mereka berdua karena tugas yang mereka terima itu adalah tugas mustahil dan butuh banyak keberuntungan. Sang letnan itu pun hanya bisa memberikan doa kepada mereka berdua sebelum berangkat sambil mencipratkan air minuman alkohol ke tubuh mereka. Seakan-akan itu adalah air suci untuk memberikan mereka berkat sepanjang perjalanan. Tak lupa mereka juga diberi pistol suar dan diminta untuk nanti menembakkannya jika kawasan Jerman benar-benar telah aman. Setelah itu, perjalanan pun dimulai. Dari awal saat mereka merangkak menaiki parit, langsung ada mayat kuda yang dikerubungi lalat. Gak ada apa-apa di sana kecuali mayat-mayat dan pagar kawat berduri. Mereka terus berjalan dengan waspada, namun saat Scofield menahan kawat untuk membuka jalan agar Black bisa lewat, kawat itu menancap ke tangan Scofield dan merobek tangannya itu. Tangan kiri Scofield itu pun terluka dan berdarah. Tapi bagaimanapun juga mereka harus terus berjalan, melewati lubang dan daerah gersang yang penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Akhirnya mereka sampai ke parit pertahanan Jerman. Di sana mereka tetap berhati-hati walau tak tampak satupun orang di sana, sambil terus berjalan dan mengobrol. Namun ada hal yang aneh nih guys. Mereka menemukan sebuah wadah berisi bara berdebu yang tampak masih hangat. Hal itu menandakan bahwa belum lama dipadamkan, yang artinya pasukan Jerman belum lama pergi dari situ. Mereka akhirnya masuk ke sebuah bunker gelap untuk memeriksa tempat itu dan memastikan bahwa Jerman benar-benar telah pergi meninggalkan tempat itu. Scofield lalu menemukan sebuah kabel jebakan ranjau di sana, tapi sialnya seharusnya mereka aman karena nggak menyentuh kabel itu. Tapi tiba-tiba ada seekor tikus yang lari dan lalu...
Akibat ledakan itu, untungnya Black hanya terpental aja. Akan tetapi, Scofield musnah. Ternyata Scofield terkubur di reruntuhan itu dan tubuh serta wajahnya pun tertutup debu sampai putih semua. Lalu karena merasa bahwa tempat itu akan segera runtuh, Black pun langsung menuntun Scofield keluar dan memintanya agar terus memegangnya. Dalam kondisi yang sulit melihat jalan karena matanya si Scofield itu kemasukan debu, akhirnya setelah melompati sebuah celah, mereka berhasil keluar. Scofield langsung membersihkan mata dan wajahnya dengan air di botol minumnya itu sampai jatah air miliknya itu habis. Setelah itu keadaan mulai tenang, tapi sejak kejadian yang hampir merenggut nyawa Scofield itu, Scofield pun marah dan menyalahkan Black. Kenapa Black memilihnya untuk menjadi partnernya di tugas yang berbahaya ini? Mendengar perkataan itu, Black hanya bisa menjawab bahwa dia mikir tadinya ini cuma tugas sederhana doang. Black lalu merasa nggak enak karena udah ngelibatin Scofield dan membuat nyawa sahabatnya itu dalam bahaya. Tapi mereka merasa udah kepalang tanggung berjalan sejauh ini dan gak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan. Tak lupa sebelum itu, Black menembakkan pistol suarnya yang menandakan bahwa daerah itu benar-benar sudah ditinggalkan oleh musuh. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tibalah sampai mereka menemukan beberapa rumah kecil dan beberapa kandang ternak, namun gak tampak seorang pun di sana. Scofield lalu menemukan seember susu segar, seakan-akan pemilik tempat tersebut lupa membawa embernya sehabis memerah sapi, karena buru-buru melarikan diri dari sesuatu. Scofield lalu meminumnya sedikit dan mengisi botol minumnya yang telah kosong tadi. Gak lama kemudian mereka melihat kepulan asap dan beberapa pesawat yang sedang berperang di atas langit. Satu dari 3 pesawat itu jatuh tertembak oleh 2 pesawat lainnya dan jatuh tepat di hadapan mereka. Sebenarnya mereka sadar itu adalah pesawat musuh, namun karena rasa kemanusiaan mereka pun langsung bergegas menyelamatkan pilot Jerman yang masih hidup itu. Setelah berhasil selamat, Black pun langsung meminta Scofield untuk mengambilkan air untuk pilot tersebut. Tapi saat Scofield itu sedang mengambil air, tiba-tiba... No, no, no! Oh God! Oh God, no! Stop bleeding! Stop! Stop it! Stop it! Kondisi Black yang kehilangan banyak darah itu lama-kelamaan wajahnya mulai memucat, bibir serta kulitnya juga semakin putih. Dan saat sekarat itu, Black mengatakan permintaan terakhirnya pada Scofield agar Scofield masih tetap mau untuk melanjutkan misinya itu dan menyelamatkan kakaknya yang ada di batalion kedua. Sampaikan juga salam ke ibunya bahwa dia adalah anak yang pemberani. Scofield dengan hati yang sangat perih itu pun berusaha mengiyakan semua perkataan Black hingga akhirnya Black pun meninggal di atas kedua tangan Scofield. Scofield lalu mengambil tag, cincin, dan surat dari tubuh sahabatnya itu. Tiba-tiba tampak beberapa unit prajurit Britania Raya yang lewat dan kebetulan memberikan tumpangan untuk Scofield itu. Singkat cerita, Scofield pun akhirnya masuk ke rombongan tersebut, ikut naik ke dalam truk dan terus menahan kesedihannya itu. Kejadian tadi bagi Scofield benar-benar terasa sangat cepat. Sahabatnya yang selalu bersamanya selama di militer dan menjadi temannya berbagi cerita itu tiba-tiba meninggal di depan kedua matanya hanya dalam hitungan menit. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah janjinya kepada sahabatnya itu untuk menyampaikan surat tersebut. Di perjalanan, truk prajurit tersebut masuk ke lubang dan membuat mereka terhenti. Scofield lalu meminta semuanya untuk turun dan membantunya untuk mendorong truk itu. Di sini benar-benar kelihatan betapa seriusnya Scofield untuk menyelesaikan misi ini. Betapa bulat tekadnya untuk menepati janjinya itu. Jadi seharusnya sebuah truk yang masuk lubang bukanlah sebuah halangan baginya. Sampai akhirnya mobil pun berhasil keluar dari lubang itu dan kembali berjalan. Tapi tantangan pun kembali muncul di depan, di mana jembatan yang biasanya digunakan untuk jalur truk itu hancur, yang artinya truk itu harus memutar dan melewati jalur yang lebih jauh lagi. Tapi karena waktunya sangat mepet, yaitu surat itu harus sampai sebelum matahari terbit,
maka Scofield pun memilih untuk berjalan kaki sendirian. Dan saat berjalan melewati sungai di reruntuhan jembatan tersebut, tiba-tiba ternyata ada sniper Jerman nih guys di dalam bangunan di depan itu. Scofield pun langsung sembunyi dan membalas serangan sniper itu. Akhirnya ia berhasil mengenai penembak jitu itu. Dan begitu ia sadar bahwa nggak ada lagi tembakan balasan, maka Scofield berpikir bahwa sniper itu udah knock dan dia pun langsung maju buat nge-push. Tapi nggak disangka saat ia membuka pintu, tiba-tiba untungnya Scofield masih selamat dan hanya pingsan aja akibat benturan di kepalanya. Dan saat Scofield sadar, dia pun kaget karena ternyata hari sudah malam. Dia pun langsung bergegas pergi untuk melanjutkan misi karena surat itu harus sampai sebelum matahari terbit. Di perjalanan itu, ia melihat langit malam yang terus-menerus terang benderang karena pistol suar yang terus ditembaki pihak Jerman untuk melacak keberadaan musuh. Dan saat berjalan itu, tiba-tiba Scofield berpapasan dengan prajurit Jerman yang langsung mengejar dan menembakinya. Saat kabur itu tanpa sengaja ia menemukan tempat persembunyian yang cukup aman. Yang ternyata di sana juga ada seseorang di dalamnya. Seorang wanita Prancis dan seorang bayi. Wanita Prancis itu lalu mengobati luka di kepala Scofield. Tapi Scofield terus bertanya arah jalan kepadanya. Karena berbeda bahasa, yaitu Scofield nggak bisa bahasa Prancis dan perempuan itu nggak bisa bahasa Inggris, maka mereka berdua pun kesulitan berkomunikasi. Tapi mereka saling percaya bahwa mereka berdua nggak akan menyakiti satu sama lain. Scofield lalu ingat bahwa ia mempunyai susu yang tadi dimasukkan ke botol kosongnya dan memberikannya ke si bayi. Dalam kondisi yang tenang itu, Scofield pun merasa sangat nyaman di situ. Yang mana suasananya sangat berbeda dengan kondisi di luar. Melihat kecantikan dan kebaikan hati wanita itu, dan wanita itu juga melihat kelembutan hati dari Scofield yang sangat berbeda dengan para tentara lain di luar sana, mereka berdua pun saling jatuh cinta. Namun, tiba-tiba Scofield kembali sadar dan teringat lagi pada tugas pentingnya itu. Wanita Prancis itu memohon untuk tidak meninggalkannya, tapi bagaimanapun juga Scofield harus bergegas pergi. Lonceng pun telah berbunyi dan menandakan bahwa sebentar lagi pagi akan tiba. Scofield pun langsung keluar dan bergegas, namun ia nggak sengaja berpapasan dengan prajurit musuh lagi dan ia pun dikejar-kejar. Sampai akhirnya Scofield melompat ke sebuah sungai. Scofield lalu terbawa arus sungai itu yang membawanya jauh tanpa arah. Sambil terus bertahan di aliran sungai itu, langit pun perlahan mulai cerah, yang menandakan bahwa matahari telah terbit. Scofield akhirnya berhasil sampai ke tepi sungai dan di sana dia menangis karena merasakan betapa perihnya perjalanannya selama ini. Tapi akhirnya tanpa sengaja ia bertemu dengan kumpulan pasukan Britania Raya lainnya. Beruntung bagi Scofield, ia pun kemudian langsung beristirahat dan ikut duduk bersama mereka yang saat itu sedang mendengarkan renungan pagi. Lalu setelah lagunya berhenti, para prajurit di sekitarnya itu pun bangun, namun karena kelelahan dan merenungi apa yang dialaminya selama perjalanan itu, Scofield tetap duduk bersender di bawah pohon. Hingga ia ditegur beberapa prajurit di sana. Scofield lalu langsung menjelaskan kenapa ia berada di sana dan apa misinya. Dan betapa terkejutnya dia saat sadar bahwa ia ternyata sudah berada di kumpulan pasukan batalion kedua yang selama ini dia tuju. Ternyata masih ada kesempatan, karena serangan batalion kedua pagi itu ternyata terdiri dari 2 gelombang. Dan gelombang kedua pasukan ini belum mulai menyerang. Artinya ia masih sempat memberikan surat pembatalan serangan itu. Scofield pun lalu langsung berlari menuju tempat Kolonel Mackenzie berada, tapi
Ia terus berlari menerobos kumpulan manusia itu dan menanyakan ke seluruh orang yang ditemuinya di parit di mana tempat Kolonel Mackenzie berada. Mackenzie ternyata berada di barisan pertama yang masih sejauh 300 yard darinya. Dan karena sadar bahwa parit yang dilaluinya penuh dengan prajurit yang menghambat perjalanannya itu, Scofield akhirnya berpikir untuk mengambil jalan lain, yaitu naik ke atas dan melewati medan peperangan. Dan lalu akhirnya ia berhasil sampai di tempat Kolonel Mackenzie berada. Dan sesampainya di sana, ia memohon-mohon untuk bertemu dengan Kolonel Mackenzie, tapi justru dijegat oleh beberapa prajurit di depan pintu masuk. Karena terus memaksa, akhirnya Scofield berhasil masuk ke dalam dan segera memberikan pesan pembatalan serangan itu. Lalu Kolonel Mackenzie yang telah membaca surat itu pun langsung memerintahkan untuk menghentikan penyerangan gelombang kedua itu. Pada momen ini, Scofield merasa benar-benar telah kosong karena telah berhasil menyelesaikan misinya. Nggak ada kebahagiaan dan nggak ada kesedihan. Mata, pikiran, dan hati Scofield saat itu benar-benar terlihat sangat kosong. Setelah itu, Scofield pun lalu keluar, tapi ia masih punya satu misi terakhirnya, yaitu menemui Letnan Black. Setelah bertanya ke sana kemari, Scofield akhirnya bertemu dengan Letnan Black itu. Di momen ini, Scofield hanya bisa berkata bahwa ia berasal dari Batalion 8 dan ia ditugaskan menjalankan misi mengantarkan sebuah surat berdua bersama dengan adiknya, yaitu Tom Black. Mendengar hal itu, Letnan Black pun sangat senang dan menanyakan di mana adiknya itu sekarang. Namun Scofield hanya bisa terdiam dan lalu memberikan sebuah tag dan cincin sahabatnya itu. Ia pun mengatakan bahwa Black adalah orang yang sangat baik dan pemberani. Sambil menahan kesedihannya, kakaknya Black itu pun berterima kasih pada Scofield. Scofield lalu berjalan perlahan mendekati sebuah pohon. Ia pun duduk bersandar di sana, merasa sangat lelah dan lega karena telah menyelesaikan semua misi yang diberikan kepadanya. Persis seperti adegan pertama di awal film, di mana mereka berdua sedang duduk di bawah pohon, namun kali ini hanya tinggal Scofield sendirian di bawah pohon itu. Dan film pun berakhir.